Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, saya Muhammad Rizky Fariansyah. Dengan nomor NIK 1040-1233-0096 akan menjelaskan soal yang terdapat pada buku Kalani bab 17 nomor 8. Di sini kita sudah diketahui untuk fungsinya dari kedua produk ini ada QX sama dengan 15 min 2PX plus PY dan QY 16 plus PX min PY. Nah, kita diminta untuk menentukan keempat permintaan marginal parsial dan bagaimana hubungan kedua produk tersebut. Nah, gimana sih caranya? Yang pertama kita cari permintaan marginal QX terhadap PX dengan cara do QX per PX sama dengan, bisa kita lihat pada QX 15 dan PY adalah konstanta. Berarti untuk do QX per do PX sama dengan min 2 yang berarti kurang dari 0. Kemudian kita cari do QX per do PY. Kita lihat untuk 15 dan min 2 PX adalah konstanta, yang berarti untuk do QX dan per do PY ini adalah 1, yang berarti lebih dari 0. Kemudian kita cari di QY dengan cara do QY per do PX. Ya. Untuk 16 dan PY adalah konstanta, berarti ya, untuk do PX-nya adalah 1, yang berarti lebih dari 0. Kemudian kita cari do QY per do PY. Kita lihat juga di sini hasilnya sama, tetap 1, yang karena yang lainnya konstanta berarti 0. Ya. Kemudian kita cari bagaimana hubungan kedua produk tersebut. Maaf, ada koreksi tadi untuk do QY per do PX adalah min 1, berarti kurang dari 0. Nah, kemudian kita cari bagaimana hubungan kedua produk tersebut. Kita ambil dari do QX per do PY yang berarti kalau kita tuliskan, karena do QX per do PY sama dengan lebih dari 0 dan do QY per PX nya sama dengan lebih dari 0 juga, kita tulis do QX per PX do QY per do PX sama dengan lebih dari 0, yang artinya kedua barang tersebut saling bersaing atau kompetitif. Nah, sekian dari saya untuk paparan soal nomor 1. Ini ada soal Z sama dengan 16X plus 30Y min X kuadrat min 3Y min XY. Di sini kita akan cari titik stasionernya. Syarat yang pertama yaitu do Z per do X sama dengan 0 dan do Z per do Y sama dengan 0. Kita langsung cari turunan yang X. 16X turunannya 16, 30 turunannya 0, min X kuadrat turunannya min 2X, min 3Y 0, min XY turunannya min Y. Setelah itu dijadiin sama dengan 0, jadi min 2X min Y plus 16 sama dengan 0, jadi persamaan 1. Setelah itu do Z per do Y sama dengan
Turunan-turunannya yaitu 30 min 6y min x. Dijadiin persamaan jadi min x min 6y plus 30 sama dengan 0. Jadi persamaan 2. Karena udah diketahui ada 2 persamaan, sekarang kita ke eliminasi persamaan 1 sama 2. Ini supaya kita mau hilangin x-nya, yang ini dikali 2, yang ini dikali 1. Ini tetap, ini dikali 2. Setelah itu jadi min dikurangi, ini jadi habis. Yang ini min y plus 12y jadi 11y. Yang ini min 44. Setelah itu kita pindah ruasin 44-nya. Jadi kita dapat y-nya sama dengan 4. Setelah itu kita substitusi y-nya ke persamaan 2. Ini disubstitusi. Ini 6 kali 4 24. Ini jadi min 24 plus 30 jadi min 6. Plus 6, sorry. Dengan 0. Setelah itu kita dapetin x-nya sama dengan 6. Syarat yang kedua itu kita cek determinan, yaitu turunan kedua dari x sama y. Ini do 2z do kuadrat do x kuadrat. Turunannya itu jadi min 2. Setelah itu ada do kuadrat z do y kuadrat. Turunannya ada di min 6. Setelah itu do kuadrat z do x do y, turunannya min 1. Ini lebih kecil dari 0. Setelah itu kita cek determinan. Ini tinggal min 2 dikali min 6 dikurangi min 1 kuadrat. Ini jadi plus 12. Jadi min 1 sama dengan 11 lebih besar dari 0. Karena D lebih besar dari 0, maka bisa diturunkan. Jadi puncak
minimum pada titik stasioner. Di titik 6, X-nya 6, Y-nya 4. Karena X, T, Y, S, T-nya udah diketahui, kita sekarang cari Z maksimum. Itu pakai rumus yang Z. Kita langsung substitusi. Kita dapat 96, ini 120, ini min 36, yang ini min 48, ini min 24. Jadi hasilnya 108. Terima kasih. Nama aku Sania Hairunisa. Aku di sini mau menjabarkan jawaban matematika ekonomi aku nomor 3. Jadi dengan pertanyaan berapa lambda maksimum di nomor 3 tersebut, persamaannya adalah Qx sama dengan 1 min Px ditambah 2P, dan Qy-nya sama dengan 1 min Px ditambah 3Py. Rumusnya adalah V sama dengan TR dikurangi TC. Terus karena kita belum tahu si TR-nya ini berapa, jadi kita mau menjabarkan dulu bagaimana cara mencari TR-nya ini. Nah, si TR itu dicari dari P dikali Q. Karena persamaannya yang diketahui itu adalah Q-nya, makanya kita di sini pakai jadinya PX-nya dikali persamaan Q yang ini. Jadi dari PX dulu dikali QX, selanjutnya PY dikali QY. Nah, di sini PX-nya dikali 1 min PX ditambah 2 PY sama dengan PY min PX kuadrat ditambah 2 PY PX. Terus di sini kita kalikan PY sama persamaan QY-nya, yaitu 1 min PX ditambah 3 PY. Nah, menghasilkan PY min PX PY ditambah 3 PY kuadrat. Dan si TR-nya ini karena udah ketemu si persamaan dari PX, QX dan PY QY-nya, kita tambah PY QY ditambah sama QX QY-nya. Jadi hasilnya PX min PX kuadrat ditambah PX PY ditambah PY ditambah 3 PY kuadrat. Nah, balik lagi, tadi kan kita lagi nyari V-nya. Nah, di sini kita udah dapet TR-nya, terus kita dikurangi TC, dan kita masukin jadinya PX min PX kuadrat ditambah PY PX ditambah PY ditambah 3 PY kuadrat dikali 5 PX ditambah 11 PY. Hasilnya adalah min PX min PX kuadrat ditambah PY ditambah PY PX min 10 PY ditambah 3 PY kuadrat min 5. Terus supaya kita tahu maksimumnya ini berapa, jadi kita misalkan si hasilnya ini sama dengan 0, karena itu dimana nanti kita tahu kalau misalkan ini tuh maksimum apa enggaknya, karena maksimum apa enggaknya itu di sini tuh sama dengan 0. Nah, jadi kita masukin persamaannya, 6 min 2 PX ditambah PY sama dengan 0. Terus hasilnya adalah min 2 PX ditambah PY sama dengan min 6. Dan satu lagi persamaannya PX min 10 ditambah 6 PY sama dengan 0. Jadi sama dengan PX ditambah 6 PY sama dengan 10. Kayak gitu. Terus supaya kita tahu si nilai PY
nilai PY sama PX-nya ini berapa, kita cari tahu pakai cara eliminasi sama substitusi. Nah, di sini kita pakai cara eliminasi sama substitusi. Kita eliminasi dulu min 2 PX yang dari sini, kita eliminasi dulu yang ini sama yang ini. Kita eliminasi min 2 PX ditambah PY min 6 kita eliminasi sama PX ditambah 6 PY sama dengan 10. Terus kita kali 6, yang atasnya sama yang bawahnya kita kali 1. Jadi persamaan barunya min 12 ditambah 6 PY sama dengan min 36, dieliminasi sama PX tambah 6 PY sama dengan 10, dan hasil PX nya adalah 3,53. Terus kita substitusi, karena kita udah tahu nilai PX nya, kita substitusi supaya kita tahu nilai PY nya. Jadi PX ditambah 6 PY sama dengan 10, PX nya itu 3,53 ditambah 6 PY sama dengan 10, terus 6 PY sama dengan 10 dikurangi 3,53, jadi hasilnya PY adalah 6,47 dibagi 6 sama dengan 1,07. Nah, jadi hasil V-nya kita bisa masukin si PX sama PY nya, karena kita udah tahu hasilnya. Jadi 6 dikali 3,53 dikurangi 3,53 kuadrat ditambah 3,53 dikali 1,07, hasilnya min 10, 1,07 ditambah 3 kali 1,07 kuadrat min 5. Sekian penjelasan dari aku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Nabila Maulunani dari MP 412. Jadi video kali ini saya akan menjawab soal nomor 4, yaitu langsung aja ke jawabannya. A, yaitu tanya kalau Q sama dengan 2000 itu maksimum apa bukan? Nah, ini pertama kita cari dulu RR sama MC nya. Dulu pas SD itu bukan kan? Oh iya. Setelah itu kita cari RR sama dengan MC. Jadi kita ketahui 2000 itu bukan jumlah baju yang dapat dimaksimumkan laba. Terus produsen itu harus memproduksi 2150 baju agar dapat dimaksimumkan laba. Terus kita lanjut ke pertanyaan yang B, yaitu berapakah keuntungan pada I sama dengan 2000? I sama dengan PL ini 2000. Terus PM-nya tadi tadi Q-nya sama dengan 2000. Pangkat 2 tambah 20. Terus
dengan 2000 adalah 20.000. Terus kita lanjut ke pertanyaan yang C, yaitu berapa jumlah keuntungan maksimum yang diperoleh oleh perusahaan pada Q sama dengan 2150. Totalnya 56,7,5 dikurang 9,900 hasilnya. Jadi jumlah keuntungan maksimum yang diperoleh oleh perusahaan saat memproduksi 2150 baju adalah 47.767,5. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Neneng Ayu Wandira dari kelas MP 4712 dengan NIM 1040123141. Hari ini saya akan menjelaskan tentang utilitas dan di sini ada soal. Jika fungsi utilitas adalah U sama dengan 16X kurang 26Y kurang X kuadrat kurang Y kuadrat dan persamaan anggaran adalah 3X tambah 4Y sama dengan 26, tentukanlah nilai X dan Y yang memaksimalkan U. Jadi di sini ditanya U max-nya dari Y dan X. Pertama-tama di sini fungsi utilitasnya itu adalah yang diketahui 16X kurang 26Y kurang YX kuadrat kurang Y kuadrat. Dan persamaan anggarannya itu yang kita dapat 3X tambah 4Y sama dengan 26 dan ditanya X dan Y untuk U max. Nah, jadi yang pertama-tama itu kita jabarin dulu 16 kurang 26Y kurang X kuadrat kurang Y kuadrat dan di sini itu ditambah sama lambda. Lambdanya ini dikalikan dengan persamaan anggarannya 3X tambah 4Y dikurang 26. Nah, jadinya itu 16X kurang 26Y kurang langsung diturunin aja ya biar lebih gampang, 2X kurang 2Y tambah ini dikalikan masuk jadinya 3X lambda tambah 4Y lambda kurang 26 lambda. Dan yang selanjutnya, nah jadi selanjutnya itu kita turunin, yang pertama-tama itu kita turunin X-nya dulu. Jadinya yang ada X jadinya 16 kurang 2X kurang 3 lambda. Jadinya X-nya hilang ya. Dan yang selanjutnya kita turunin Y-nya. Jadinya minus 26 kurang 2Y kurang 2Y kurang tambah 4 lambda. Dan yang selanjutnya itu kita cari titik kritisnya.
sini pertama yang X-nya terlebih dahulu. Jadinya itu 16 kurang 2x kurang 3 lambda sama dengan 3 lambda tambah 2x sama dengan 16, dan yang y-nya dideketin shootingnya udah. Jadinya di sini 4 lambda tambah 2y sama dengan minus 26. Dan selanjutnya itu kita eliminasi. Oh, yang ini itu persamaan 1 dan yang ini itu persamaan 2. Dan tadinya kita eliminasi di sini. Kita masukkan dulu pertama-tama persamaan 1. Nah, jadi di sini kita kali 4 dan di sini kita kali 3. Jadinya itu 12 lambda tambah 8x sama dengan 64, dan di sini 12 lambda tambah 6y sama dengan minus 78. Dan selanjutnya kita substitusi. Di sini udah habis ya. Dan di sini jadinya 8x dikurang 6y sama dengan sama dengan 142. Dan kita turunkan. Dan selanjutnya ini kita sama-sama bagi 2 biar lebih kecil. Jadinya di sini itu kan 3y sama dengan 4x kurang 71, dan 3 di sini kita jadikan dia penyebut. Jadinya itu berarti 4/3x dikurang 71/3. Nah, selanjutnya itu karena penyebutnya sama, jadi tinggal langsung ditulis seperti ini. Dan yang selanjutnya itu jadinya 3x tambah 4 dikalikan 4x kurang 71/3 sama dengan 26. 3x tambah 16x dikurang 284/3 sama dengan 26. Ini itu 4-nya dikalikan masuk, makanya hasilnya jadi seperti ini. Jadinya 9x tambah 16x kurang 284 sama dengan 26/3. Nah, jadi 3 yang di sini kita jadikan dia penyebut di bawah 26, dan selanjutnya tinggal kita kerjakan lagi. Nah, jadi hasil dari pembagian ini, jadi X-nya itu adalah 11,71 ya. Dan yang selanjutnya itu kita cari nilai Y. Y-nya itu sama dengan 4x kurang 71/3 sama dengan, berarti karena X-nya sudah didapatkan 11,71, berarti X-nya tinggal dimasukin.
Jadinya 4 kali 11,71 kurang 71 bagi 3 berarti sama dengan minus 8,0,53. Nah, jadi ini adalah utilitas maksimal nilai X dan ini adalah utilitas maksimal nilai Y. Sekian dari saya, makasih.